Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak semua. Video kali ini aku nak respon sikit pasal video Ustaz Halim berkenaan menyambut Maulidur Rasul. Walaupun video ini lama dah, tapi ia masih lagi berlegar-legar dalam channel YouTube. So aku nak respon kata-kata yang dia kencing pada masyarakat. Jom kita tengok video dia dulu. Full video hampa boleh tekan link dalam ruangan description. Sorry tu saya lah, memang Muslim nampak macam kasar. Tapi saya tak tahu nak kata beza perarakan maulud dengan teh pusau ni macam adik abang. Sorry to say. Dan saya bermaksud dengan apa yang saya kata. Tak ada beza. Dan tidak dijumpa amalan perarakan ini daripada mana-mana salafus salih. Selalu saya katakan, sebelum kita diwajibkan oleh Allah cinta Nabi, Allah telah mewajibkan Nabi Muhammad mencintai Nabi dulu. Nabi Muhammad dia kena cinta Nabi dulu. Lepas tu Allah mewajibkan para sahabat cinta Nabi. Kemudian baru kita mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul. Lepas itu kita cinta para sahabat, para ulama, kerana mereka mencintai Allah dan Rasul dan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul. Itulah wala kita. Bagaimana Nabi sayang Nabi Ibrahim? Dia sayang Nabi Ibrahim. Tapi pernah tak kita tengok Nabi Muhammad buat hari maulud Nabi Ibrahim? Tak ada. Tak ada. Kalau Nabi tidak mencintai Ibrahim, tidak sah nubuah dia. Tak sah. Hubungan Nabi dengan Nabi dulu ni banyak dalam surah Al-Baqarah Allah ceritakan. Tentang Musa, tentang Isa. 25 Nabi itu diangkat. Nabi yang kita tahu, Nabi yang kita tak tahu. Datang pula sahabat sayang Nabi. Tak pernah kita jumpa sahabat buat maulud Nabi. Tak pernah. Datang imam-imam mazhab yang kita tumpang ilmu mereka. Mereka mengaji, sebahagiannya Abu Hanifah Nu'man mengaji dengan sahabat Nabi. Tak pernah Abu Hanifah buat maulud kerana dia mengaji dengan sahabat Nabi. Tak ada. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ni, nak cari bab tajuk kitab pun tak jumpa bab maulud. Tak jumpa. Tapi kita buat. Kenapa? Sayang. Kita tak suka benda-benda bid'ah, kita takkan buat. Jadi pasal itu orang, saya selalu kata hari maulud ni orang buat kenuri, saya ajak kawan-kawan, nasi kenuri maulud pun jangan makan. Nasi kenuri maulud pun jangan makan. Kenapa hang tak buat kenuri hari lain, hari ni hang buat kenuri maulud? Why? Maulud benda besar. Tak, maulud tak besar. Kalau besar, Abu Bakar buat. Kalau besar, Imam Syafi'i buka bab besar. Tak ada bab. Bab pun tak ada, mentol pun tak ada. Okey, dalam video tadi dia ada sebut perarakan maulid sama macam perarakan teh pusam. Samakah? Hampa pun boleh jawab kan? Bab kata Rora, kita boleh berkhilaf tapi jangan jadi jahat. Kemudian dia dakwa kata sambutan Maulidur Rasul ni bukan benda besar. Jamuan maulud pun tak boleh makan. Tak ada dalam kitab mazhab Syafi'i, macam-macam lah. Jadi aku kongsikan saja satu video ni untuk menjawab dakwaan merepek si Halim ni. Jom semak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah yang disusun oleh Imam Al-Halabi yang bermadhab Asy-Syafi'i pada jilid pertama yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan ketiga pada tahun 2008 Masehi. Pada halaman 123, Imam Al-Halabi berkata, waqad wujidal qiyam inda dzikri ismihi sallallahu alaihi wa alihi, dan telah didapatkan tentang berdirinya seseorang ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, min alimil ummah, dari alim ulama umat ini, wa muqtadal a'immah, dan yang diikuti oleh para imam yang lain, dinan wa wara'an, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wa taba'ahu ala dzalik masyayikhul Islam fi asyrihi, dan perbuatan Imam Subki tersebut telah diikuti oleh tokoh-tokoh Islam pada masanya. Wa qad qala Ibn Hajar Al-Haytami, telah berkata Ibn Hajar Al-Haytami, walhasil annal bid'atal hasanata muttafaqun ala nadabiha
bahwasanya bid'ah hasanah telah disepakati akan kebolehannya. Wa amalul maulid wajtima'un nas lahu kadzalik ay bid'ah hasanah. Dengan berkumpulnya manusia untuk merayakan maulid, hal itu pun merupakan bid'ah hasanah. Wa man thamma qala al-Imam Abu Syamah, Syekh Al-Imam An-Nawawi. Berkata Abu Syamah, beliau adalah guru Imam An-Nawawi. Wa man ahsana mabtada'a fi zamanina, dan siapa yang berbuat baik yang merupakan bid'ah hasanah di zaman kita, ma yuf'alu kulla amin, apa-apa yang dikerjakan setiap tahunnya, fil yaum al-muwafaq li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wa alihi, pada hari yang disepakati adalah hari di mana lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Yaitu apa perbuatan bid'ah hasanahnya? Minas shadaqat wal ma'ruf wa izhariz zinah was surur, dengan bersedekah, berbuat baik, memperhias dan menampakkan kebahagiaan. Kemudian Abu Syamah melanjutkan, fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsan lil fuqara, karena hal tersebut bersamaan dengan berbuat baik untuk fakir miskin, musy'irun bi mahabbatihi sallallahu alaihi wa alihi, menambah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, wa ta'zimihi, dan memuliakan beliau, fi qalbi fa'ili dzalik, di hati orang yang mengerjakannya. Wa syakarallaha ala ma manna bihi min ijadi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, dan dia bersyukur kepada Allah akan anugerah yang diberikan kepadanya dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmat untuk alam semesta. Selanjutnya Imam As-Sakhawi pun berkomentar, qala As-Sakhawi lam yaf'alhu ahadun minas salafi fil quruni tsalatsa. Maulid tidak dikerjakan oleh salah seorang pun dari salaf di 3 abad atau di 3 zaman, yaitu zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Wa innama hadatsa ba'du, sesungguhnya baru terjadi setelah zaman itu. Thumma la zala ahlul Islam min sa'iril aqtari wal mudun al-kibar, kemudian senantiasa muslimin dari berbagai negeri dan kota-kota besar, ya'malunal maulid, mereka merayakan maulid. Dari pernyataan yang dinukil oleh Imam Al-Halabi dalam kitabnya Sirah Al-Halabiyah, yang mana Imam Al-Halabi menukil dari beberapa ulama besar mazhab Asy-Syafi'i yang menyatakan diperbolehkannya merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dan di sini pun Imam Al-Halabi menukil pernyataan Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, dan jika masih tetap ada yang menyatakan bahwa maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi termasuk bid'ah yang sesat, maka para ulama yang kita sebutkan di atas tadi telah melakukan bid'ah dhalalah. Inilah pernyataan-pernyataan yang dinukil oleh Imam Al-Halabi di dalam kitabnya Sirah Al-Halabiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab I'anatul Talibin karya Ad-Dimyati, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid ketiga, yang diterbitkan oleh Daru Ihya'il Kutubil Arabiyyah, pada halaman 364, qala Ad-Dimyati berkata, qala Al-Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrah, wadattu law kana li mithlu jabal Uhud dhahaban. Hasan Al-Basri berkata, jika aku memiliki emas seperti gunung Uhud, la unfiquhu ala qiraati maulidir rasul, niscaya aku akan infakkan untuk pembacaan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Qala Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, man hadara maulidar rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang menghadiri maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, lalu dia mengagungkan kedudukan beliau sallallahu alaihi wa alihi, maka dia telah sukses dalam keimanannya. Pada halaman selanjutnya,
Wa qala As-Sirri As-Saqti. As-Sirri As-Saqti berkata, "Man qasada mawdi'an yaqra'u fihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wa alihi." Siapa yang mendatangi suatu tempat yang dibacakan di dalamnya maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi, faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Maka dia seakan-akan mendatangi taman dari taman-taman surga. Li'annahu ma qasada dhalikal mawdi' illa li mahabbatir rasul. Karena dia tidak mendatangi tempat tersebut melainkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa qad qala alaihi salam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, "Barang siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga." Qala Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih Al-Wasaili fi Syarhi Asy-Syama'il. Imam As-Suyuti berkata di dalam kitabnya Wasail fi Syarhi Syama'il, "Ma min baitin aw masjid aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi." Tidak ada suatu rumah pun atau masjid atau tempat yang lain dibacakan di dalamnya maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi illa haffatil malaikatu bi ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmah. Melainkan para malaikat akan mengelilingi bagi penghuni tempat tersebut dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Hendaknya seseorang tidak usah heran dengan keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tadi, karena semua ini berkat sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Inilah riwayat yang tercantum di dalam kitab I'anatut Talibin karya Ad-Dimyati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dakwaan dia kata sambut maulud tak ada dalam kitab mazhab Syafi'i, ternyata tipu belaka. Sebenarnya ada, cuma dia tak baca atau dia buat palatau. Tapi dalam masa yang sama, mereka anjurkan majlis zikra Rasul. Kalau kita soal balik, adakah zikra Rasul pada zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman salaf? Sudah tentu tak ada. Tapi kenapa boleh? Boleh buat sebab kami yang buat. Jadi mereka ni bukan ikut Quran Sunnah, tetapi ikut apa yang mereka suka. Kalau kita buat, mereka akan kata bid'ah, dolalah. Tapi kalau mereka buat, itu menjadi sunnah. Itulah agama Wahabi Salafi ni. Kalau hangpa tak sedar lagi, aku tak tahulah. Kalau nak harap budak-budak Wahabi otak udang tu, mereka ni taklid. Dia punya taklid buta tu tahap dewa punya. Dalam masa duk kata kita ni duk taklid ataupun kita ni taksub dengan tok guru, mereka lagi teruk. Okey noh. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.